Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama saya. Kali ini dalam acara sore kita akan mengikuti acara Antigen, kajian hati generasi keren. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam pada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As-shaimun was-shaimat, para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang berbuka puasa pada sore hari ini, kita akan memberikan tausiah Ramadan yang berjudul Anak yang Soleh Soleha. Anak-anak yang soleh soleha, kalau kita berbicara tentang anak yang soleh soleha, pasti menyenangkan. Dan bagi para orang tua, sangat mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Dan kita sebagai anak berkeinginan untuk menjadi anak yang soleh atau menjadi anak yang soleha bagi yang perempuan. Dan pasti anak-anak semuanya dengan judul ini, dengan judul tausiah pada sore hari ini, pasti penasaran siapakah yang menjadi anak yang soleh atau anak yang solehah itu. Apakah anak-anak semuanya yang diberi nama soleh atau namanya adalah solehah? Tidak. Ya, tidak tentunya hanya sekedar nama, tetapi anak yang soleh atau anak yang soleha di dalam agama Islam adalah yang pertama, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang selalu mematuhi ataupun mengabdikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua adalah yang anak yang soleh atau yang soleha itu yang selalu melarang ataupun menjaga dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasulnya itu selalu dijauhkan dari diri dia, sehingga dia tidak jauh dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh itu anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan semuanya, sudahkah merasa kita sudah berbakti kepada kedua orang tua? Sudahkah kita mematuhi kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita mengindahkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita? Ternyata anak-anak semuanya di dalam Al-Quran, di surah Al-Ankabut, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia diharuskan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi, kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum
madud, yang artinya dan kami wajibkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Anak-anak semuanya, soimun wa soimat, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kepada kita semuanya, baik yang sudah meninggal orang tua kita, baik yang masih bersama kita orang tua kita harus berbuat baik ataupun mengabdikan diri kepada kedua orang tua kita. Karena Allah menyampaikan di sini jelas bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, ya diharuskan kita untuk mengabdi ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang berikutnya adalah anak yang soleh itu adalah anak yang apabila dia berdoa maka Allah kabulkan doanya. Itu anak yang soleh, anak yang soleha, ya. Mustazab, apabila anak yang soleh dan soleha itu berdoa maka Allah kabulkan langsung, tidak ada perentaraan. Sekalipun orang tua kita sudah meninggalkan kita, tidak terputus-putusnya doa kita kepada kedua orang tua. Itu siapa? Anak yang soleh. Itu siapa? Anak yang soleha. Apakah kita sudah termasuk? Ya, kita terintrospeksi diri kita. Dan hal ini bahwasanya doa kita sebagai anak yang soleh-soleha tidak terputus kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggalkan kita. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathi sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lah. Yang kita ambil adalah wa waladin sholihah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila mati anak Nabi Adam maka terputuslah semuanya amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ada kita memberikan ilmu kepada orang lain sampai mati pun kita itu tidak terputus, ya, pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga adalah wawaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana kita untuk melatih diri kita? Ya, mulai sekarang. Anak-anak semuanya sudah diajarkan mulai dari SD, dari TK, apa doa kedua orang tua? Rabbi firli wali walidayya. Nah, itu sudah merupakan melatih diri kita sebagai anak-anak yang soleh ataupun bagi anak yang soleha. Ya, insya Allah anak-anak semuanya, kita sebagai anak yang soleh-soleha, kita cantumkan, kita iktikadkan diri kita. Kita berniat dalam hati kita, kita akan kelak menjadi anak yang soleh-soleha agar hati orang tua senang, agar hati orang tua kita bisa gembira melihat kita sebagai anak yang diidam-idamkannya. Sampai kapanpun dia akan bisa menolong orang tuanya tersebut. Dan seperti itu, kita satu kata bersama, jadilah anak yang soleh. Mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.